Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya, dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di akhirat kiamat kelak adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berbeda halnya bila solat ini nyatakannya tak mengubah seorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 29. Sesungguhnya, solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah 5 golongan orang yang rajin solat tapi malah diancam masuk ke dalam neraka. Yang pertama, hobi berdusta. Tidak sedikit kita mendapati orang yang rajin solat namun kerap berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, percaya dukun. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kemudian yang ketiga, suka minum khamr. Perbuatan ini mestinya dijauhi oleh orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang keempat, ahli ghibah dan bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kelima, abaikan anak yatim dan duhafa. Seorang muslim seharusnya bukan hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar.